Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 14. Orang itu berusaha untuk duduk sambil berdesah kesakitan, sementara Ki Lemah Teles berkata, "Bukankah kau akan memaksa aku untuk berlutut dan mohon ampun?" "Tidak. Akulah yang mohon ampun," jawab orang itu. Ki Lemah Teles pun menyahut, "Jangan begitu. Bukankah kau laki-laki? Cukup. Sudah cukup. Sekali lagi kau banting seperti ini, aku tidak akan dapat bangkit kembali. Aku mohon ampun." Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, "Baiklah. Minggirlah, aku akan menunjukkan kepada saudara-saudara kita ini, bagaimana kita mempergunakan sebatang tombak." Orang itu berdiri sambil memegangi pinggangnya. Kemudian berjalan tertatih-tatih menepi. Dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana yang berdiri termangu-mangu itu pun tersenyum melihat orang itu bergeser menepi dan kemudian duduk di atas rerumputan sambil berkali-kali berdesah kesakitan. "Apakah tugas kami sudah cukup, Ki Lemah Teles?" bertanya Manggada. "Apakah kalian juga ingin membuktikan, apakah aku pembual atau bukan?" Laksanalah yang tersenyum sambil menjawab. "Lain kali Ki Lemah Teles." Ki Lemah Teles mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Kembalilah ke tempat kalian." Manggada dan Laksana itu pun kemudian telah berlari-lari kembali ke tempatnya. Mereka pun sedang memberi petunjuk bagaimana mempergunakan senjata kepada sekelompok anak muda dari padukuhan itu. 3-4 hari mereka berlatih, ternyata masih belum ada seekor burung elang pun yang terbang berputaran sampai ke padukuhan kecil itu. Agaknya Panembahan Lebdagati dan orang-orangnya terlalu yakin akan kemenangannya, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengamati keadaan. Tetapi justru karena itu, maka Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksana untuk mendekati padepokan itu. "Kita harus berhati-hati," desis Ki Pandi. Ketika mereka menjadi semakin jauh dari padukuhan, maka mereka melihat kedua ekor harimau Ki Pandi merangkak mendekatinya sambil menggosok-gosokkan kepala mereka ke kaki Ki Pandi. Ki Pandi pun kemudian membelai kedua ekor harimaunya. Namun kemudian ia memberi isyarat agar kedua ekor harimaunya itu mendahului mereka. Dalam pada itu, Ki Pandi, Manggada dan Laksana telah bergerak kembali. Mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan padepokan yang telah ditinggalkan oleh Ki Warana. Tetapi ketiga orang itu pun tertegun ketika dari kejauhan mereka melihat seekor burung elang yang terbang rendah mengelilingi padepokan. "Ternyata mereka cukup berhati-hati," berkata Ki Pandi. "Jika elang itu terbang rendah seperti itu, maka elang itu tidak akan pernah melihat sisa-sisa orang padepokan yang sedang berlatih itu," sahut Manggada. "Kita akan menunggu sampai sepekan. Jika dalam sepekan tidak ada seekor burung elang yang terbang di atas padukuhan, maka kita yang akan memancingnya," desis Ki Pandi. Untuk beberapa saat mereka mengamati burung elang yang berterbangan itu. Namun beberapa saat kemudian, burung itu menukik dan hilang di balik dinding padepokan. "Biarlah kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang padukuhan mempergunakan senjata. Biarlah mereka lebih mengenali senjata mereka, karena mereka akan terjun di arena pertempuran melawan orang-orang yang sudah berpengalaman." Ketiga orang itu tidak terlalu lama berada di tempat itu. Ketika kedua ekor harimau Ki Pandi kembali lagi menemuinya, maka Ki Pandi pun telah mengajak Manggada dan Laksana kembali ke padukuhan, sementara ia memberikan isyarat kepada kedua ekor harimaunya untuk tinggal di hutan perdu yang luas di lereng Gunung Lawu yang membatasi lingkungan persawahan dengan hutan lereng gunung. Di padukuhan, Ki Pandi pun telah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Ki Ajar Pangukan, Ki Warana dan Ki Bekel. Untuk sementara burung elang itu tidak akan melihat kesiagaan mereka. "Kita justru dapat memanfaatkan waktu," berkata Ki Pandi, "dengan pengenalan yang lebih banyak tentang senjata mereka, maka orang-orangku akan dapat lebih banyak berbuat di samping mereka yang sudah berpengalaman." "Ya, kita akan menunggu sampai sepekan." Tetapi meskipun tidak ada seekor pun burung elang yang sempat terbang di atas padukuhan itu, namun kabar tentang kesiagaan orang-orang padukuhan itu telah tersebar. Orang-orang dari padukuhan lain yang melihat apa yang dilakukan di padukuhan itu menjadi saling bertanya. Apalagi ketika padukuhan itu kemudian telah menutup diri. Berita yang berkembang dari mulut ke mulut itu, menyusup sampai ke pasar.
Bahkan kemudian sampai ke telinga pengikut Panembahan Lebdagati yang memang sering pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari yang telah habis dalam persediaan mereka. Tetapi Panembahan Lebdagati memang sering mengirimkan orang untuk berada di tempat orang banyak agar mereka dapat mendengar jika ada berita yang berkembang menyangkut padepokannya. Ternyata bahwa orang yang berada di pasar itu telah mendengar berita tentang kegiatan sebuah padukuhan yang kemudian justru telah menutup diri. Menutup jalan-jalan yang menuju ke padukuhan itu dari segala jurusan. Dengan demikian, maka berita itu telah menjadi laporannya pula ketika ia kembali ke padepokan. Panembahan Lebdagati ternyata tertarik pula oleh laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah memerintahkan orang yang merawat burung-burung elangnya untuk mengamati keadaan. Jika burung-burung itu gagal, maka aku akan mengirimkan beberapa orang langsung untuk melihat. Tetapi jika elang-elang itu berhasil, maka setidak-tidaknya burung-burung elang itu akan dapat menuntun orang-orang kita untuk melihat padukuhan itu. Sebenarnya lah, hari itu juga 2 ekor burung elang telah terbang tinggi. Keduanya berputaran sambil mengamati padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan yang telah diduduki oleh Panembahan Lebdagati itu. Beberapa kali kedua ekor burung itu berputaran. Mereka tidak saja berputar-putar di sekitar padepokan, tetapi kedua burung elang itu berputar pada garis lingkaran yang luas. Sebenarnya lah kedua ekor burung itu sempat melihat orang-orang padukuhan dan orang-orang padepokan Kiai Banyu Bening yang berhasil melarikan diri itu. Mereka masih saja berlatih di tempat terbuka tanpa merasa cemas, bahwa Panembahan Lebdagati akan dapat melihat mereka. Meskipun demikian, ketika mereka melihat 2 ekor burung elang terbang berputaran di udara, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Akhirnya burung-burung itu datang juga, desis Ki Pandi. Satu isyarat bahwa kita harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, sahut Ki Ajar Pangukan. Kami akan melihat-lihat kegiatan di padepokan itu, berkata Ki Pandi. Setelah mereka melihat kegiatan kita lewat mata burung elang itu, apakah mereka menunjukkan kegiatan tertentu? Tetapi berhati-hatilah. Bahwa mereka telah mengirimkan burung elang itu berarti bahwa mereka telah mulai dengan satu pengamatan khusus terhadap kita di sini, pesan Ki Ajar Pangukan. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun ternyata ia minta agar Manggada dan Laksana tidak ikut bersamanya. Aku akan pergi sendiri. Jika keadaan memungkinkan, kita akan pergi bersama besok. Manggada dan Laksana mengangguk mengiyakan. Mereka selalu menganggap apa yang dikatakan Ki Pandi seharusnya mereka lakukan. Kecuali mereka menganggap bahwa orang bongkok itu adalah gurunya, kedua anak muda itu juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Pandi itu pada umumnya sangat berarti bagi mereka. Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah berangkat sendiri untuk melihat padepokan yang telah melepaskan 2 ekor burung elang itu. Seperti sebelumnya, ketika Ki Pandi memasuki padang perdu, maka kedua ekor harimaunya telah menyongsongnya, menjilat-jilat tangannya dan menggosok-gosokkan kepalanya pada kaki Ki Pandi. Berhati-hatilah, desis Ki Pandi sambil mengusap kepala kedua ekor harimaunya itu. Kedua ekor harimaunya itu seakan-akan mengerti kata-kata Ki Pandi sehingga keduanya berjalan merunduk-runduk di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. Beberapa saat kemudian, Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya telah berada tidak terlalu jauh dari padepokan. Ki Pandi tidak melihat sesuatu selain pintu gerbang yang tertutup rapat. Untuk beberapa lama Ki Pandi mengamati padepokan itu. Tetapi ia tidak melihat kegiatan apapun di luar padepokan. Sementara itu dinding padepokan itu berdiri tegak dengan angkuhnya. Membeku di panasnya sinar matahari. Namun tiba-tiba saja kedua ekor harimaunya menjadi gelisah. Mereka memandang ke arah yang jauh. Ki Pandi yang sudah mengenal sifat kedua ekor harimaunya selalu memperhatikan sikapnya. Ki Pandi pun kemudian ikut pula memandang ke arah yang jauh itu. Dengan ketajaman penglihatannya, maka Ki Pandi pun melihat titik-titik yang bergerak di kejauhan. Ternyata 2 ekor burung elang yang melayang-layang. Tetapi tidak di atas padukuhan yang dipergunakan oleh Ki Warana menjadi pertahanan keduanya itu. Justru di arah yang berlawanan. Tentu bukan burung elang yang terbang di atas padukuhan itu, berkata Ki Pandi kepada kedua ekor harimaunya. Kedua ekor harimau itu memandanginya dengan tajamnya, seakan-akan mereka ingin mengetahui apa yang dikatakan itu. Kedua ekor burung elang itu semakin lama menjadi semakin kelihatan jelas. Keduanya terbang langsung menuju ke padepokan keduanya berputaran beberapa kali. Ki Pandi termangu-mangu sejenak.
Tetapi kedua ekor harimaunya nampak semakin gelisah. Ternyata kemudian, Ki Pandi itu melihat debu yang mengepul. Beberapa orang penunggang kuda melarikan kuda mereka di jalan berdebu menuju ke padepokan. Siapakah mereka? Bertanya Ki Pandi kepada diri sendiri, karena ia tidak akan dapat bertanya kepada kedua ekor harimaunya. Dengan sangat berhati-hati Ki Pandi beringsut mendekat. Tetapi pada jarak itu, Ki Pandi memang tidak dapat melihat wajah orang-orang berkuda itu dengan jelas. Ki Pandi menjadi berdebar-debar ketika Ki Pandi melihat pintu gerbang itu terbuka perlahan-lahan. Apalagi ketika ia melihat bahwa beberapa orang telah berdiri untuk menyambut orang-orang berkuda itu. Seorang di antara mereka segera dapat dikenali oleh Ki Pandi meskipun dari jarak yang agak jauh, karena ia mengenal orang itu dengan sangat baik. Panembahan Lebdagati sendiri. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang berkuda itu tentu orang yang dihormati, sehingga Panembahan Lebdagati sendiri harus menyambutnya di pintu gerbang. Untuk beberapa saat lamanya Ki Pandi menjadi tegang. Ia melihat Panembahan Lebdagati menyambut orang-orang berkuda itu. Menurut penilaian Ki Pandi, dua orang di antara orang-orang berkuda itu termasuk orang yang penting bagi Panembahan Lebdagati. Dengan demikian, maka Ki Pandi pun mengerti bahwa burung elang yang nampak sebagai titik-titik kecil itu adalah burung elang yang mendapat tugas untuk menjemput dan menuntun tamu-tamu Panembahan Lebdagati itu sampai ke padepokan. Ketika kemudian pintu gerbang itu perlahan-lahan ditutup kembali, maka Ki Pandi pun menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka datang secara kebetulan, atau Panembahan Lebdagati memang memanggilnya untuk menyelesaikan orang-orang yang tersisa dari padepokan Kiai Banyu Bening yang sempat dilihat oleh burung elang itu, bertanya Ki Pandi kepada diri sendiri. Namun bagaimanapun juga, kehadiran beberapa orang berkuda itu harus menjadi perhatian mereka. Dengan demikian, maka Ki Pandi berkesimpulan bahwa setiap hari sebaiknya dilakukan pengamatan atas padepokan itu. Ia tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi bergantian dengan orang-orang tua yang memiliki ilmu yang tinggi untuk sementara di rumah Ki Ajar Pangukan itu. Tetapi terasa hari-harinya tinggal besok atau lusa. Panembahan Lebdagati tentu akan segera datang untuk menghancurkan orang-orang yang telah berani membuat persiapan-persiapan yang tentu akan menentangnya. Meskipun demikian, ketika hal itu disampaikan kepada Ki Ajar Pangukan, maka Ki Ajar telah menyetujuinya. Bahkan Ki Ajar itu menganggap bahwa pengamatan itu harus dilakukan setiap saat. Karena itu, maka orang-orang di padukuhan itu telah mengadakan pembicaraan khusus untuk mengatur pengamatan terhadap gerak orang-orang padukuhan. Waktunya tentu tidak akan lama lagi, berkata Ki Pandi. Demikianlah. Sejak saat itu, maka bergantian orang-orang dari padukuhan itu mengadakan pengamatan atas padepokan yang telah dirampas oleh Panembahan Lebdagati. Kiwarana telah menunjuk orang-orangnya yang terbaik untuk membantu melakukannya, terutama di malam hari. Sedangkan di siang hari pengawasan itu dilakukan oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi, karena mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pada itu, ketika orang-orang padukuhan itu melihat beberapa ekor burung elang terbang berputar-putar di atas padukuhan itu, menjadi berdebar-debar. Tidak hanya 2 ekor seperti biasanya, tetapi 5 ekor burung elang. Apa yang akan terjadi? Desis Ki Ajar Pangukan. Nampaknya mereka menganggap bahwa waktunya sudah tiba, sahut Ki Pandi. Tetapi tentu bukan hari ini, berkata Ki Ajar. Sudah terlalu siang untuk memulai sebuah pertempuran. Agaknya malam nanti mereka akan bergerak, sahut Ki Pandi. Ketika mereka menyerang padepokan itu, mereka lakukan di siang hari. Dengan satu keyakinan untuk menang, mereka datang dengan dada tengadah. Di siang hari, maka mereka akan dapat sedikit mengatasi kesulitan medan. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, medan di padukuhan ini tentu lebih sulit bagi mereka. Karena itu, menurut pendapatku, mereka akan datang esok menjelang matahari terbit. Ketika sekali lagi Kiwarana membuat perhitungan, manakah yang lebih baik antara bertahan dan menyerang, maka Ki Ajar berkata, kita lebih baik bertahan di sini. Panembahan Lebdagati tidak akan menyerang dengan segala kekuatannya. Tentu masih ada yang akan ditinggalkan di padepokan. Jika kita yang datang ke padepokan, maka kita akan berhadapan dengan segenap kekuatan yang ada di padepokan, selain kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki padepokan itu. Kiwarana mengangguk-angguk. Katanya, baik. Kita mantapkan sikap kita. Kita akan bertahan di padukuhan ini.
Tetapi Ki Bekel harus dapat memecahkan persoalan perempuan dan anak-anak. Ada 2 tempat pengungsian, sahut Ki Bekel, di Banjar dan di rumahku. Menurut perhitunganku, kedua tempat itu akan dapat menampung semua perempuan dan anak-anak di padukuhan ini. Pengungsian itu harus segera dilakukan, berkata Ki Ajar. Burung elang itu merupakan isyarat bahwa mereka akan segera bergerak. Jika terlambat, maka akibatnya sangat buruk bagi mereka. Baiklah, berkata Ki Bekel, aku akan mulai hari ini juga. Mereka masih mempunyai kesempatan hari ini dan malam nanti seandainya benar besok menjelang matahari terbit, Panembahan Lebdagati akan menyerang padukuhan ini. Sebenarnya lah, Ki Bekel telah memerintahkan para bebahu untuk mengatur pengungsian perempuan dan anak-anak ke Banjar dan ke rumah Ki Bekel, tetapi Ki Bekel masih berpesan. Jangan membuat perempuan dan anak-anak menjadi sangat ketakutan. Mereka harus yakin bahwa mereka akan mendapat perlindungan yang baik. Tidak seorang pun di antara para pengikut Panembahan Lebdagati yang akan dapat menginjakkan kakinya di halaman Banjar dan halaman rumahku itu. Demikianlah, maka pengungsian perempuan dan anak-anak pun segera berlangsung. Bagaimanapun juga para bebahu berusaha, namun perempuan dan anak-anak itu menjadi ketakutan. Sementara itu, laki-laki dan anak-anak muda padukuhan itu nampak hilir mudik membantu perempuan dan anak-anak mengungsi. Hanya kemudian mereka pun telah dihimpun dalam kelompok-kelompok yang akan menyalurkan perintah-perintah sampai ke setiap telinga. Mereka pun telah membagi lingkungan tugas mereka. Kecuali dalam keadaan yang khusus. Dalam pada itu, Ki Warana pun telah menentukan tugas orang-orang yang menyertainya sampai ke padukuhan itu. Mereka juga terbagi sebagaimana orang-orang padukuhan itu, sehingga di setiap kelompok orang-orang padukuhan terdapat beberapa orang dari padepokan Kiai Banyu Bening. Selain daripada itu, maka orang-orang padepokan Kiai Banyu Bening itu pun telah berusaha mengenali medan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka akan memanfaatkan medan itu untuk mengacaukan lawan mereka. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan telah memperingatkan agar orang-orang tua yang tinggal bersamanya itu menjadi sangat berhati-hati. Ada orang baru di padepokan, berkata Ki Ajar. Ki Warana menarik nafas dalam-dalam. Panembahan Lebdagati sendiri bersama pengikutnya sudah merupakan kekuatan yang sangat besar. Apalagi dengan kekuatan baru meskipun hanya beberapa orang, maka kekuatan Panembahan Lebdagati akan menjadi sangat besar. Meskipun demikian, Ki Warana sudah bertekad untuk melawannya, apapun yang terjadi. Ia pun percaya kepada kemampuan orang-orang tua yang ada di antara mereka, karena Ki Warana sendiri pernah mengalami benturan kekuatan. Ki Warana itu merasa dirinya sama sekali tidak berarti di hadapan orang tua-tua itu. Dalam pada itu, burung-burung elang yang berputaran di atas padukuhan itu, ternyata telah diamati oleh beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati dari kejauhan. Mereka mendapat kesimpulan bahwa burung elang itu melihat kekuatan yang cukup besar tersimpan di padukuhan itu. Apalagi orang-orang padukuhan itu sengaja tidak menyembunyikan diri dari penglihatan burung-burung elang itu. Namun para pengikut Panembahan Lebdagati itu masih juga belum dapat menerjemahkan pengertian kekuatan yang cukup besar itu dengan tepat. Berapa banyak orang yang sempat melarikan diri itu, bertanya seseorang di antara mereka yang mengamati burung elang itu. Saat itu aku berniat untuk mengejar mereka. Tetapi aku dan kawan-kawanku telah dicegah. Waktu itu kita menganggap bahwa kekuatan yang melarikan diri itu tidak seberapa. Sampai sekarang pun aku menganggap bahwa kekuatan mereka itu memang tidak seberapa, sahut yang lain, jika burung elang itu memberikan isyarat bahwa kekuatan di padukuhan itu cukup besar, maka mungkin burung elang itu juga melihat kesibukan orang-orang padukuhan itu sendiri. Salah kita, bahwa kita belum pernah mengirimkan orang untuk melihat langsung apa yang mereka lakukan. Menurut kata orang di pasar itu setiap hari mereka mengadakan latihan di tempat terbuka. Satu cara untuk menggertak kita, jawab yang tahu, kita tidak usah menghiraukan kata orang. Jika kita datang ke padukuhan itu, maka padukuhan itu akan kita hancurkan. Para penghuninya yang telah membantu, apakah itu berwujud pangan atau alat apapun, akan kita anggap ikut bersalah. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Hanya ada satu macam hukuman yang dapat kita berikan. Hukuman mati dengan cara apapun juga. Sementara itu seorang di antara mereka berkata, jika saja di padukuhan itu ada 10 atau 15 gadis yang bersih.
Panembahan Lebdagati akan dapat menghemat kesibukannya selama 15 bulan jika ia benar-benar ingin memulai lagi dengan menyerahkan korban bagi kerisnya. Namun dengan nada rendah ia melanjutkan. Tetapi sudah berapa sebenarnya umur Panembahan? Apakah kau kira umur dapat menjadi patokan berapa tahun lagi ia akan hidup di dunia ini? Aku yakin bahwa Panembahan Lebdagati masih akan dapat menyelesaikan tugasnya menyerahkan korban sepanjang 100 kali purnama. Umurnya tentu masih akan mencapai 1/4 abad lagi. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi memang tidak mustahil bahwa seseorang akan mencapai umur lebih dari 100 tahun. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang itu pun segera meninggalkan tempatnya. Mereka melangkah kembali ke padepokan sambil mencoba menemukan kesimpulan yang akan menjadi laporan mereka kepada Panembahan Lebdagati. Di padepokan, mereka langsung menyampaikan laporan pengamatan mereka kepada Panembahan Lebdagati. Sehingga Panembahan Lebdagati itu pun mengambil kesimpulan bahwa ia harus segera bertindak. "Kenapa kau pelihara kecoak-kecoak itu, Panembahan?" bertanya seorang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang. Salah seorang dari orang-orang berkuda yang datang ke padepokan itu. "Aku mengira bahwa mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi. Tetapi ternyata mereka sudah siap untuk membunuh diri. Mumpung aku ada di sini," berkata orang berkumis tebal itu, "aku akan ikut bersamamu. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu yang menarik di padukuhan itu?" "Apa yang kau inginkan?" bertanya Panembahan Lebdagati. Orang itu tertawa. Katanya, "Apa saja yang menarik perhatian. Tetapi memang mungkin tidak ada apa-apa." "Kau masih saja liar," desis Panembahan Lebdagati. "Kau kira watakku dapat berubah? Baiklah Ki Lembu Palang. Jika kau mau ikut bersama kami, marilah. Kapan kau akan pergi ke padukuhan itu? Kapan sebaiknya menurutmu?" "Besok kita pergi." "Kenapa besok?" "Besok aku sudah berjanji untuk mengadu 8 ekor ayam jantan. Aku memerlukan yang terbaik dari 8 ekor ayam jantan itu." "Berjanji kepada siapa?" bertanya Ki Kebo Palang. "Kepada orang-orangku. Mereka memerlukan hiburan. Hiburan yang terbaik bagi mereka adalah menonton adu ayam. Selain hiburan, pertarungan itu akan dapat memberikan dorongan kejantanan mereka di medan pertempuran." "Kenapa kau menganggap adu ayam lebih penting dari menyelesaikan kecoak-kecoak yang mengotori pinggan nasimu?" bertanya Ki Kebo Palang. Panembahan Lebdagati menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, besok aku akan pergi ke padukuhan itu. Menurut orang-orang itu, mereka mempunyai kekuatan yang cukup besar. Bukankah orang yang menyebut dirinya Banyu Bening itu sudah kau bunuh? Yang tersisa tinggallah para pengikutnya yang berhasil melarikan diri. Itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak." "Bukankah kau mengatakan begitu?" bertanya Lembu Palang. "Ya. Jumlah mereka yang melarikan diri memang tidak terlalu banyak." "Lalu siapa lagi?" bertanya Lembu Palang. "Mungkin mereka mempengaruhi orang-orang padukuhan itu." "Apa artinya orang-orang padukuhan itu?" Panembahan Lebdagati tersenyum. Katanya, "Besok kita pergi. Besok lusa aku akan mengadu ayam itu." Keputusan itu pun segera diberitahukan kepada para pengikutnya. Panembahan Lebdagati telah memerintahkan para pengikutnya untuk bersiap-siap. Bahkan Panembahan Lebdagati sempat berpesan, "Jangan terlalu merendahkan lawan kita. Kita akan dapat terjebak dalam kesulitan. Karena itu, kita bawa kekuatan secukupnya." Lembu Palang yang mendengar pesan itu sempat tertawa. Katanya, "Kau cukup berhati-hati Panembahan. Tetapi tidak ada jeleknya orang berhati-hati. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan akan dapat berhasil dengan sempurna. Beberapa kali aku terjebak dalam kesulitan karena aku menganggap lawanku terlalu kecil. Aku kehilangan kesempatan pertama untuk menjadikan kerisku keris terbaik di bumi ini. Kemudian kegagalan yang lain telah merenggut setiap kesempatanku mendapatkan pusaka terbaik. Tetapi sekarang kau tidak sedang merebut pusaka apapun. Kau tidak lebih dari sekedar membersihkan geledek bambumu dari kecoak-kecoak yang mengotori isinya. Karena itu, kau tidak perlu terlalu pening memikirkan kesiagaan orang-orangmu yang aku nilai cukup banyak dan memiliki landasan ilmu yang cukup. Terus terang, tidak ada padepokan manapun yang akan dapat menandingi kekuatan padepokanmu ini nanti jika sudah mapan." Panembahan Lebdagati mengangguk kecil. Katanya,
Terima kasih atas pujian itu. Tetapi aku merasa bahwa aku harus tetap berhati-hati. Lembu Palang tertawa sambil berkata, bagus. Aku menjadi semakin kagum melihat sikap dan pendirianmu. Besok aku dan kawan-kawanku akan ikut bersama kalian. Panembahan Lebdagati mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dengan nada datar ia berkata, terima kasih. Dengan demikian maka tugas kami akan semakin cepat selesai. Aku tahu bahwa kau tidak memerlukan kami, berkata Lembu Palang. Orang-orangmu akan dengan cepat dapat membersihkan sisa-sisa pengikut Kiai Banyu Bening itu. Jika aku ikut bersamamu sama sekali bukan untuk membantumu, tetapi sekedar ingin melepaskan kejenuhan. Kami akan sedikit terhibur dengan pekerjaan yang menyenangkan itu. Kau memang gila, sahut Panembahan Lebdagati. Sudah beberapa lama jari-jari kami tidak menyentuh darah segar yang mengalir dari luka, berkata Lembu Palang. Setan kau, geram Panembahan Lebdagati. Lembu Palang tertawa. Katanya, anak-anak kami akan dapat kehilangan gairah perjuangan mereka jika mereka tidak mendapat kesempatan untuk membasahi senjata mereka dengan darah korbannya, berkata Lembu Palang kemudian. Terserah kepadamu. Aku harap bahwa kau dan orang-orangmu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Berkata Panembahan Lebdagati, lusa aku akan menyabung ayam. Orangku baru saja mendapat 3 ekor ayam yang baik. Sementara itu sudah ada 5 ekor ayam yang disiapkan untuk memasuki arena sabung ayam itu. Demikianlah, maka seisi padepokan itu pun telah bersiap-siap. Seperti pesan Panembahan Lebdagati, mereka tidak boleh menganggap lawan mereka kecil. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang padepokan itu tidak melihat seorang pun yang harus mendapat perhatian khusus dari antara mereka yang berhasil melarikan diri dari padepokan yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Mungkin 1-2 orang padukuhan yang bersedia membantunya memiliki kelebihan. Mungkin Ki Bekel, mungkin Ki Jagabaya atau yang lain. Namun mereka tidak akan berarti apa-apa bagi para pengikut Panembahan Lebdagati itu. Meskipun demikian, menjelang malam, Panembahan Lebdagati telah memberikan peringatan-peringatan lagi, agar para pengikutnya itu berhati-hati. Besok menjelang fajar kita berangkat. Kita akan mulai memasuki padukuhan itu setelah matahari terbit. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak oleh keadaan medan yang belum kita kenal. Sebagaimana terjadi di padepokan ini, maka orang-orang yang melarikan diri itu pandai memanfaatkan medan, karena mereka mengenal jauh lebih baik dari kita. Para pengikut Panembahan Lebdagati itu memang mendengarkan peringatan itu, tetapi sebagian besar di antara mereka menganggap bahwa sikap berhati-hati Panembahan Lebdagati agak berlebihan. Beberapa kali Panembahan Lebdagati mengalami kegagalan. Bayangan yang muram itulah yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati, berkata salah seorang di antara para pengikutnya. Tidak ada salahnya Panembahan menjadi sangat berhati-hati. Tetapi kita pun harus ingat, bahwa penggeraita Panembahan itu sangat tajam. Meskipun Panembahan secara wadak belum pernah melihat kekuatan lawan, tetapi Panembahan seakan-akan dapat mengetahuinya. Karena itu, maka peringatannya tidak boleh kita abaikan, sahut yang lain, seorang yang janggutnya sudah mulai nampak menjadi abu-abu. Dalam pada itu, maka Panembahan Lebdagati pun segera memperingatkan pula agar mereka beristirahat sebaik-baiknya. Terutama mereka yang telah ditunjuk untuk bersama Panembahan pergi ke padukuhan yang dianggap telah menantang isi padepokan itu. Lembu Palang masih saja mentertawakan sikap Panembahan Lebdagati yang terlalu berhati-hati itu. Meskipun demikian, ia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang persiapan yang nampak bersungguh-sungguh itu. Hanya untuk membunuh kecoak, desis Lembu Palang. Malam itu padepokan menjadi sepi. Para pengikut Panembahan Lebdagati tidak berkeliaran di dalam padepokan. Seperti yang dinasihatkan oleh Panembahan, maka mereka pun telah berada di pembaringan. Hanya para petugas khusus sajalah yang justru mulai bersiap-siap untuk menyalakan perapian, karena sebelum berangkat di dini hari, orang-orang yang akan pergi ke padukuhan itu akan makan lebih dahulu. Demikianlah, sedikit lewat tengah malam, maka seisi padepokan itu sudah terbangun. Mereka mulai bersiap-siap untuk pergi ke padukuhan. Orang-orang yang tidak dapat ikut serta karena harus berjaga-jaga di padepokan, merasa menyesal. Kenapa mereka tidak diikut sertakan membantai sisa-sisa pengikut Kiai Banyu Bening dan orang-orang padukuhan yang dungu, yang telah berani menentang Panembahan Lebdagati. Mereka menganggap bahwa tugas yang akan dilakukan di padepokan itu adalah tugas yang ringan dan menyenangkan.
Demikianlah, menjelang fajar, maka Panembahan Lebdagati telah siap untuk berangkat. Telah terdengar suara kentongan yang memberi isyarat, semua orang yang akan berangkat harus sudah bersiap dalam kelompoknya masing-masing. Dalam pada itu, Ki Pandi serta Manggada dan Laksana yang sedang bertugas mengawasi padepokan itu sejak lewat tengah malam, dapat merasakan kegiatan yang meningkat malam itu. Ketika lewat tengah malam mereka berada di tempat yang terlindung di balik gerumbul perdu, mereka telah melihat bahwa padepokan itu nampak lebih tenang dari biasanya. Agaknya di halaman padepokan itu terpasang obor lebih banyak dari malam-malam yang lewat. Ketika mereka bertiga melihat asap yang mengepul, maka mereka bertiga mengambil kesimpulan bahwa ada kegiatan di dapur padepokan itu. Ki Pandi pun segera memerintahkan Manggada dan Laksana kembali ke padukuhan untuk memberitahukan bahwa kemungkinan besar orang-orang padepokan akan menyerang pagi itu. Biarlah padukuhan itu bersiap. Peringatan agar api di dapur pun harus segera dinyalakan. Jika pertempuran itu menelan waktu yang panjang, tenaga kita akan cepat menjadi susut. Manggada dan Laksana pun segera kembali ke padukuhan, sementara Ki Pandi mengawasi kegiatan di padepokan itu. Manggada dan Laksana yang memberikan laporan kepada Ki Ajar Pangukan, kepada Ki Warana dan Ki Bekel, telah menyampaikan pesan Ki Pandi, terutama kepada Ki Bekel, bahwa api di dapur pun harus segera dinyalakan pula. Padukuhan itu pun telah menjadi sibuk pula. Ki Warana telah membangunkan orang-orangnya dan menempatkan mereka sesuai dengan rencana. Sementara itu, orang-orang padukuhan pun telah dibangunkan pula tanpa isyarat sama sekali. Tidak sebuah pun kentingan yang dipukul untuk memberikan aba-aba. Anak-anak muda yang menghadapi di Banjar dan di rumah Ki Bekel telah bersiaga pula menghadapi segala kemungkinan, sehingga dengan demikian maka perempuan dan anak-anak mengungsi tidak merasa sangat ketakutan. Mereka yang bertahan di padukuhan itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Anak-anak yang membawa busur telah mempersiapkan anak panah sepenuh endong yang mereka bawa, yang lain telah mempersiapkan lembing bambu yang mereka buat sendiri dengan ujung besi yang runcing. Ketika langit menjadi merah menjelang fajar, maka Ki Pandi yang mengawasi padepokan itu melihat pintu gerbang padepokan telah terbuka. Perlahan-lahan sepasukan pengikut Panembahan Lebdagati telah berderap keluar lewat pintu gerbang padepokan. Ki Pandi pun kemudian telah bergerak perlahan-lahan. Ia harus mendapat kepastian bahwa pasukan itu memang bergerak menuju ke padukuhan. Dalam kegelapan dilandasi dengan ilmunya yang tinggi, Ki Pandi mengamati gerak pasukan itu, sehingga akhirnya ia yakin bahwa pasukan itu memang menuju ke padukuhan. Karena itu, maka Ki Pandi pun segera bergerak dengan cepat mendahului gerak pasukan yang maju dengan lamban. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin merah. Ketika fajar menyingsing, Ki Pandi sudah ada di padukuhan. Kepada Ki Ajar Pangukan dan orang-orang tua yang tinggal di rumahnya, kepada Ki Warana dan Ki Bekel, Ki Pandi memberikan penjelasan tentang gerakan yang telah dilihatnya. Kita harus berhati-hati. Panembahan Lebdagati ternyata telah membawa kekuatan yang besar. Agaknya ia tidak ingin menganggap kita terlalu kecil. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di padepokan itu telah meningkatkan persiapan mereka. Sebenarnya lah bahwa Panembahan Lebdagati telah membawa pasukannya menuju ke padukuhan yang telah berani melakukan persiapan untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, maka pasukan Panembahan Lebdagati itu telah menjadi semakin dekat. Beberapa puluh langkah dari dinding padepokan pasukan itu berhenti, sementara langit menjadi semakin merah. 3 orang, diantaranya adalah Panembahan Lebdagati sendiri telah melangkah mendekati regol padepokan. Dengan lantang Panembahan Lebdagati yang kemudian berdiri tegak menghadap ke regol padepokan itu pun berkata, "Heh, siapakah yang memimpin orang-orang di padepokan ini untuk menentang kuasaku?" Yang melangkah ke pintu regol yang kemudian dibuka adalah Ki Warana dan 2 orang pengikutnya. "Aku, Warana." "Apakah kau salah seorang pengikut Kiai Banyu Bening?" bertanya Panembahan Lebdagati. "Ya. Aku adalah salah seorang pengikut Kiai Banyu Bening. Aku dan sekelompok kawan-kawan berhasil lolos dari padepokan itu dan sempat menyusun kekuatan di padukuhan ini. Apakah kau tidak ingat bahwa Kiai Banyu Bening tidak mampu melawan aku? Apalagi kau dan pengikut-pengikutmu. Bahkan seandainya para penghuni padukuhan ini seluruhnya ikut membantumu, maka dalam waktu sekejap kalian akan kami tumpas habis. Karena itu, selagi belum terjadi, aku perintahkan kalian untuk menyerah."
Seperti kawan-kawanmu yang menyerah di padepokan, mereka kami beri kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya jika mereka ingin hidup untuk waktu yang lebih panjang. Panembahan Lebdagati, sahut Kiwarana, kami sudah bertekad untuk menuntut balas kematian Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka serahkan orang yang bertanggung jawab atas kematian Kiai Banyu Bening, agar tidak semua orangmu akan menjadi korban. Jika orang itu kau sendiri Panembahan, maka kau harus dengan ikhlas menanggung beban tanggung jawab itu. Setan kau, geram Panembahan Lebdagati, kau kira kau siapa dan berbicara dengan siapa, heh? Namaku Warana. Aku salah seorang kepercayaan Kiai Banyu Bening. Ketika kau membunuh Kiai Banyu Bening, aku tidak menungguinya. Karena itu, ketika aku mendengar kabar kematiannya, aku bawa orang-orangku menyingkir, karena aku yakin bahwa kau akan memburu kami seperti sekarang ini. Nah, dalam kesempatan inilah, maka kau akan menerima beban pertanggungan. Jawabmu itu. Warana, bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan aku, jika Banyu Bening itu saja tidak mampu melakukannya? Apakah kau memiliki ilmu melampaui tataran ilmu Kiai Banyu Bening? Itu bukan soal, Panembahan. Tetapi kau telah melanggar hak orang lain. Karena itu, kau harus dihukum. Lembu Palang ternyata tidak telaten mendengar percakapan itu. Karena itu, maka ia pun melangkah menyusul Panembahan Lebdagati. Sambil bertolak pinggang Lembu Palang itu berteriak, kalian menyerah atau tidak? Kiwarana termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Ki Lemah Teles yang berdiri di belakang selapis pengikut Kiwarana sehingga tidak begitu jelas nampak dari tempat Lembu Palang berdiri, telah berdesis. Bukankah itu Lembu Edan itu? Ki Sambi Pitu yang berdiri di sebelahnya dan melihat Lembu Palang dari sela-sela kepala orang yang berdiri di depannya tertawa pendek. Katanya, nah, kau akan bertemu dengan sahabatmu itu. Menyenangkan sekali. Sudah lama aku rindukan orang itu. Sekarang aku dapat menemuinya di sini. Tetapi berhati-hatilah. Umurmu sudah menjadi semakin tua, pesan Ki Sambi Pitu. Iblis kau. Kau kira umur Kebo Edan itu tidak bertambah tua pula? Ki Sambi Pitu tertawa. Katanya, bagus. Ternyata seumurmu masih juga akan mendapat lawan yang seumur. Bukankah selama ini kau mengembara mencari musuh, agar kau tetap yakin bahwa ilmumu masih berada dalam tataran tertinggi? Jangan mengigau lagi, ilmuku memang masih yang terbaik sekarang ini, jawab Ki Lemah Teles. Tetapi Lembu Palang sendiri tidak mengira bahwa di antara beberapa buah kepala yang berderet di belakang Kiwarana itu terdapat kepala Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu selain beberapa orang berilmu tinggi yang lain. Apalagi orang bongkok yang sengaja tidak menampakkan dirinya. Dalam pada itu, Kiwarana pun berteriak pula. Tidak akan ada penyerahan. Kami sudah bertekad untuk melawan. Bahkan membalas dendam atas kematian Kiai Banyu Bening. Panembahan Lebdagati. Jika kau ingin para pengikutmu selamat, maka berlututlah di hadapanku. Jantung Panembahan Lebdagati bagaikan dihentak dari tangkainya. Penghinaan itu tidak dapat dimanfaatkan. Karena itu, maka ia pun berkata, bagus. Kau akan menyesal bahwa kau sudah menghina Panembahan Lebdagati. Orang yang berani menyebut namanya tanpa arti, sudah pantas untuk dihukum mati. Apalagi orang yang telah berani menghinanya. Apakah ada hukuman yang lebih berat dari hukuman mati? Bertanya Kiwarana. Jangan bertanya kepadaku. Ingat, apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Banyu Bening. Ia sering melakukannya. Menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman mati. Tetapi kau tidak akan pernah dapat melakukannya atasku. Di bawah lidahku tersimpan serbuk racun yang dibalut dengan selaput lemak yang tipis. Jika aku harus jatuh ke tanganmu, maka racun itu akan tertelan. Dan kau tidak akan dapat menghukumku. Pengecut yang licik. Jika kau ingin membunuh diri, kenapa kau ajak pengikut-pengikutmu sebanyak itu? Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.